Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriana Hasanah dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Pendekatan STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ikatan ionik. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran kimia menuntut pemahaman 3 level, yaitu 3 level representasi, yaitu makroskopis, submikroskopis, dan simbolik sebagai dasar literasi sains dan berpikir kritis abad 21. Hasil dari penelitian TIMSS 2019 menunjukkan kemampuan bernalar sains siswa di Indonesia masih rendah, khususnya pada analisis dan evaluasi. Materi ikatan ionik bersifat abstrak dan rawan miskonsepsi. Lebih dari 60% siswa kesulitan memahami pembentukan ion dan gaya elektrostatik. Model seperti PBL dan inquiry membantu pemahaman konsep, namun belum optimal melatih berpikir kritis secara kontekstual. Pendekatan STEM menawarkan pembelajaran integratif melalui pemecahan masalah autentik dan engineering desain proses yang terbukti meningkatkan berpikir kritis. Lalu penelitian ini berfokus pada penerapan STEM untuk melatih keterampilan berpikir kritis pada materi ikatan ionik yang masih jarang diteliti secara spesifik. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, dari latar belakang di atas ada rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana penerapan pendekatan STEM pada pembelajaran materi ikatan ionik di kelas 10. Nomor 2, bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan pendekatan STEM pada materi ikatan ionik. Yang ketiga, bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan pendekatan STEM pada materi ikatan ionik. Untuk tujuannya, yang pertama, mendeskripsikan penerapan pendekatan STEM pada pembelajaran materi ikatan ionik di kelas 10. Yang kedua, menganalisis keterampilan berpikir kritis siswa setelah pembelajaran menggunakan pendekatan STEM pada materi ikatan ionik. Yang selanjutnya, nomor 3, menganalisis peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan pendekatan STEM pada materi ikatan ionik. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoretis yaitu memperkaya kajian pendidikan kimia tentang efektivitas pendekatan STEM dalam meningkatkan berpikir kritis pada materi ikatan kimia. Untuk manfaat secara praktisnya yaitu memberi referensi bagi pendidik dalam merancang pembelajaran inovatif dan kontekstual, meningkatkan pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa, mendukung pengembangan kualitas pembelajaran kimia di sekolah, serta menjadi acuan penelitian selanjutnya terkait STEM dan berpikir kritis. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Pemahaman ikatan ionik menuntut kemampuan mengaitkan representasi makro, submikro, dan simbolik. Namun masih banyak siswa mengalami miskonsepsi. Berpikir kritis menjadi tuntutan kurikulum untuk memecahkan masalah ilmiah. Pendekatan STEM melalui engineering design proses atau EDP, explain, create, improve, melatih siswa menganalisis masalah, mengevaluasi solusi, dan membangun model. Pada materi ikatan ionik, STEM diwujudkan melalui perancangan model, simulasi gaya elektrostatik, dan representasi struktur kristal yang mendorong berpikir analitis dan evaluatif. Yang selanjutnya di sini ada hasil-hasil penelitian yang relevan.
Yang pertama itu ada Suryani dan Sujadi 2021, penelitian STEM Oriented Learning to Ensure Critical Thinking Ability in Senior High School Student, menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis STEM secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui aktivitas analisis dan evaluasi. Namun penelitian ini masih terbatas pada materi fisika, belum diterapkan pada pembelajaran kimia khususnya ikatan ionik. Yang kedua ada Hakim 2020, melalui penelitian Student Misconception in Ionic and Covalent Bonding, a diagnostic study. Ditemukan bahwa miskonsepsi ikatan ionik mencapai lebih dari 40%, terutama pada proses pembentukan ion dan gaya tarik elektrostatik, yang berdampak pada rendahnya kemampuan analisis siswa. Yang selanjutnya ada dari Utami tahun 2022, dalam penelitian Comparison of Critical Thinking Levels in EDP Based Learning and Conventional Teaching, pembelajaran berbasis Engineering Design Process atau EDP, terbukti menghasilkan peningkatan signifikan keterampilan berpikir kritis dibandingkan pembelajaran konvensional, sehingga relevan sebagai dasar integrasi EDP dalam pendekatan STEM. Selanjutnya ada kajian teoretis. Kajian teoretis penelitian ini memaparkan pendekatan STEM sebagai strategi pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ikatan ionik. Pendekatan STEM menekankan integrasi konsep sains dengan penerapannya melalui aktivitas rekayasa dan pemecahan masalah kontekstual. Dalam pembelajaran kimia, STEM memungkinkan siswa memahami konsep abstrak tidak hanya secara teoretis, tetapi juga melalui perancangan dan pemodelan. Dukungan Engineering Design Process atau EDP, Ask, Plan, Create, Improve, menjadikan proses pembelajaran menuntut aktivitas analisis, evaluasi, dan refleksi yang merupakan indikator utama berpikir kritis. Materi ikatan ionik dipilih karena bersifat abstrak dan rentan menimbulkan miskonsepsi, terutama dalam mengaitkan konfigurasi elektron, pembentukan ion, dan gaya elektrostatik. Pembelajaran ekspositori cenderung belum mampu menjembatani keterkaitan antar representasi tersebut. Oleh karena itu, integrasi pendekatan STEM berbasis EDP diyakini mampu membantu siswa membangun pemahaman konseptual yang lebih utuh sehingga melatih keterampilan berpikir kritis secara terencana. Berdasarkan sintesis teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penerapan pendekatan STEM dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ikatan ionik. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian, yaitu ada pra-eksperimen, one group, pretest, post-test, design dengan skema 01, X, dan 02. 01 itu pretest, lalu tahap pembelajaran dan post-test. Selanjutnya ada subjek penelitian, yaitu siswa kelas 10 di salah satu SMA negeri yang ada di Kota Bandung, yang merupakan semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan teknik purposive sampling. Prosedur penelitiannya dimulai dengan persiapan, yaitu penyusunan perangkat STEM dan instrumen validasi ahli, pelaksanaan pretest, yaitu pembelajaran STEM berbasis EDP, lalu yang terakhir ada post-test. Selanjutnya ada analisis data dan penarikan kesimpulan. Untuk instrumen dan pengumpulan datanya ada tes berpikir kritis, yaitu analisis, evaluasi, dan kesimpulan. Ada observasi keterlaksanaan STEM dan aktivitas siswa, lalu ada dokumentasi.
Untuk teknik analisis datanya ada kuantitatif, statistik deskriptif, dan endgame. Kualitatif yaitu analisis deskriptif, dan integrasi data untuk menilai efektivitas STEM. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. Untuk pendahuluan dan identifikasi masalah itu ada di minggu pertama dan minggu kedua bulan ke-1. Penyusunan dan finalisasi proposal itu minggu kedua minggu ketiga di bulan ke-1. Lalu ada penyusunan perangkat pembelajaran berbasis STEM minggu ketiga keempat pada bulan ke-1 dan minggu ke-1 pada bulan kedua. Ada penyusunan dan pengembangan instrumen yaitu di minggu ketiga dan minggu keempat bulan pertama, juga minggu ke-1 dan minggu kedua di bulan kedua. Selanjutnya ada validasi ahli yaitu di minggu pertama dan minggu kedua bulan kedua. Lalu ada pengembangan perizinan, itu dilaksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan kedua. Selanjutnya ada pelaksanaan pretest, dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan kedua. Lalu ada pelaksanaan pembelajarannya, dilaksanakan di minggu ke-1 sampai ke-3 di bulan ketiga. Selanjutnya ada observasi di minggu ketiga, minggu ke-1, ke-2, ke-3 di bulan ketiga. Lalu ada pelaksanaan post test itu di minggu ke-4 bulan ketiga. Selanjutnya ada pengolahan data dan analisis data, dilaksanakan di minggu ke-1 dan minggu kedua pada bulan ke-4. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.